Shalom, apa kabar semua? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Saya percaya kita semua diberkati dengan Badaraya pada minggu lepas, dan pada hari ini kita pasti akan diberkati lagi. Sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari kita mulakan dengan doa pembukaan dan juga doa syafaat yang dibawakan oleh Pastor Lilian. Dipersilakan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala syukur kami menaikkan kepada Allah Bapa yang telah memelihara kami sepanjang pada minggu ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami ada pada hari ini oleh karena Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara semua jemaat kami Tuhan, dimanapun dalam pekerjaan masing-masing sepanjang minggu yang sudah berlalu, sepanjang bulan yang sudah berlalu, oleh karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kini pada hari ini Tuhan kami bersekutu, kami mau memuji dan menyembah Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mengingat pada waktu ini, waktu yang begitu mencabar setiap anak-anak Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau mengingat untuk mendoakan bagi mereka yang begitu sibuk selama ini Tuhan. Sepertinya mereka yang bekerja di dalam hospital sebagai dokter, nurses, dan semua staf-staf yang ada di hospital Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan akan memberi kekuatan bagi mereka Tuhan. Tuhan, Engkau memberi kesehatan yang ekstra bagi mereka. Engkau beri penghiburan kepada mereka. Sekalipun mereka menghadapi suasana yang mungkin dapat memberi mereka tidak tenang, tetapi Tuhan, Engkau ada. Karena kami tahu bahwa apabila Engkau telah menempatkan mereka Tuhan di dalam pekerjaan ini Tuhan, Engkau sudah janji bahwa Engkau akan bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Biar supaya Engkau melindungi mereka di dalam pekerjaan mereka. Begitu juga Tuhan, mereka yang di bagian keselamatan Tuhan, sebagai polis, sebagai askar, ranger, komando, dan siapapun mereka Tuhan, daripada anggota keselamatan ini Tuhan, yang begitu sibuk setiap hari, sepanjang hari dan malam Tuhan, Engkau bersama dengan mereka. Beri kekuatan yang ekstra kepada mereka Tuhan, kesehatan yang baik kepada mereka Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau mereka tidak akan mampu untuk berdiri sepanjang malam atau sepanjang hari. Dan oleh karena Engkau bersama mereka Tuhan, bahwa mereka dapat melakukan semuanya. Beri hikmat di dalam mulut mereka apabila mereka menghadapi orang, dan apabila mereka beri penghiburan kepada orang yang lain Tuhan, Engkau memberi hikmat di dalam mulut mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, dan Engkau senantiasa mendampingi mereka Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan mengingat bahwa Engkau bersama-sama dengan keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, baik di dalam bandar atau di dalam kampung Tuhan, dan semua orang yang beribadah pada pagi ini Tuhan, bahkan pada hari ini Tuhan, bahwa Engkau akan bersama-sama dengan mereka seperti Engkau bersama-sama dengan kami pada hari ini Tuhan. Dan biar supaya setiap kami Tuhan dapat menimba berkat daripada Engkau melalui segala pujian, firman Tuhan, dan apapun Tuhan yang akan berlaku di dalam ibadah, bahwa kami mendapat berkat daripadanya. Haleluya, akan berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan akan memberi hikmat kepada mereka, beri kekuatan bagi mereka, beri kesehatan bagi mereka Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Tuhan dapat memberi berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, menghiburkan mereka. Dan biar supaya apapun keadaan yang mereka hadapi, firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Tuhan dapat memenuhi dan menyelesaikan semua persoalan yang ada pada mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka melihat bahwa begitu ajaibnya Tuhan bagi kehidupan mereka. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan mendoakan Tuhan bagi sekolah-sekolah Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sekolah-sekolah belum lagi terbuka.
daripada sekolah yang rendah sampai university, dan masih lagi dapat berkumpul. Tetapi Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan tidak pernah terbatas dengan kesempatan yang harus dilakukan, yaitu di mana setiap anak-anak sekolah Tuhan di dalam university mereka belajar melalui online. Dan kami berdoa setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam rumah sendiri, baik di dalam rumah sewa mereka sendiri, dimanapun mereka berada, apabila mereka Tuhan mengikuti study online ini Tuhan, mereka dapat fokus, mereka dapat tangkap, dan mereka dapat menikmati, sehingga apapun yang mereka belajar Tuhan, mereka mendapatkannya, dan mereka tidak miss apapun poin-poin yang harus disampaikan oleh lecturer. Terima kasih Tuhan karena kesempatan yang begitu indah Engkau beri kepada anak-anak Tuhan, dan begitu juga lecturers yang menyampaikan semuanya. Dan biar supaya sepanjang hal ini berlaku Tuhan, Engkau akan menolong dan Engkau akan memberi kesehatan yang baik, baik untuk lecturer dan baik untuk pelajar-pelajar yang ada. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau menyerahkan tiap-tiap pribadi kami Tuhan, bagaimana Engkau telah menyertai kami dari permulaan Tuhan, begitu juga selanjutnya Tuhan Engkau akan menyertai kami sepanjang pada minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami telah naikkan kepadamu Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan akan berkenan. Dan sekiranya Tuhan kami telah meminta menurut kehendak kami sendiri, biar supaya Tuhan akan mengampuni kami Tuhan daripada segalanya. Haleluya, haleluya. Inilah permintaan kami kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Lilian atas doanya sebentar tadi. Sekarang mari kita terus kepada pujian dan penyembahan yang dibawakan oleh tim Praise and Worship yang dipimpin oleh Sis Juliana. Dipersilakan. Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi. Bersyukur sekali lagi kita dapat beribadah dalam ibadah raya online kita pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati pada minggu ini. Dan mari kita terus memuji Tuhan, dan saja kita semua bangkit berdiri, kita naikkan lagu ini, Bersyukurlah. Haleluya, haleluya, ku
Shalom, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kesempatan atau waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami, untuk kami mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami izin Roh Kudus-Mu mengambil tempat sepenuhnya, sehingga kami benar-benar mengalami Engkau secara pribadi, bahkan mengalami janji-janji Kristus, mengalami perintah-perintah, bahkan kerinduan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sehingga kepada ayat yang ke-6. Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menarik tema yang sederhana bicara tentang halangan mengalami Tuhan. Halangan mengalami Tuhan. Di dalam ayat ini, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus memberikan peringatan, bahkan menegur secara langsung kepada muridnya pada waktu itu. Ada dua muridnya yang bersama dengan Yesus pada saat itu, yaitu Thomas dan Filipus. Mari kita perhatikan, apakah halangan mengalami Tuhan secara pribadi saat kita datang menyembah kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus itu luar biasa. Dia melihat jauh di dalam hati para muridnya. Bayangkan hampir 3,5 tahun Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Mereka boleh melihat Yesus melakukan mujizat. Yesus sudah memberitahukan siapa Yesus, datang dari mana Yesus. Tetapi kenyataannya, pada waktu Yesus memberitahu bahwa Yesus akan naik ke surga, kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ternyata inilah halangan yang kita nampak dalam kehidupan para muridnya, bahkan tidak kurang bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus hari-hari ini. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Ternyata halangan yang pertama yang kita temukan di sini adalah ketidakpercayaan. Masih gelisah, masih bimbang. Siapakah Yesus itu sebenarnya? Kenapa begitu ramai orang Kristen? Hanya sekejap saja mengikut Kristus. Permulaannya begitu mereka menggebu-gebu, bersemangat mengikut Yesus, bergairah mengikut Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka tinggalkan Yesus. Yang nampak di sini, yang Yesus katakan kepada muridnya adalah, jangan gelisah hatimu. Ternyata ada satu kebimbangan, ada sesuatu yang tidak konsisten di dalam hidup, bahkan dalam hati orang yang dekat dengan Yesus, yang selalu melihat bahkan mengalami Kristus secara pribadi sebenarnya. Tetapi kenyataannya jauh di dalam hati. Mereka masih ragu-ragu, siapakah Yesus itu? Inilah halangan yang pertama, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk bahkan kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saat kita beribadah kepada Tuhan,
yaitu ketidakpercayaan tentang Yesus. Sekalipun Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Yesus sudah menjelaskan kepada muridnya. Tapi kenyataannya, mari kita perhatikan. Respon Thomas, ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata kami di sini bukan bahwa ternyata bukan saja Thomas yang mengalami hal itu. Kemungkinan para murid-murid yang lain juga ada satu keraguan di dalam hati mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus memberitahu kepada Thomas pada waktu itu. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus langsung memberitahukan kepada Thomas bahwa Yesus tahu dan kenal benar apa ada di dalam hati Thomas yang masih ragu-ragu, masih khawatir, masih bimbang tentang siapa Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara kita hari-hari ini yang sudah mungkin sekian lama mengikuti Yesus, tapi pada suatu waktu Yesus sepertinya terpisah dan tidak ada jawaban dalam doa kita. Apakah iman kita tetap konsisten percaya Yesus, ataukah kita mulai ragu-ragu di dalam hati kita? Selanjutnya, yang kedua, halangan bagaimana kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-7, Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Yesus memberitahukan kepada Thomas, menjelaskan kepada Thomas bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Yesus memberitahukan juga, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Pengenalan akan Yesus itu sangat penting. Ternyata murid-muridnya yang hampir 3,5 tahun bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, melihat mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, ternyata mereka belum mengenal benar siapa Yesus dalam hidup mereka. Halangan yang kedua yang kita temukan di sini adalah hanya sekadar melihat saja. Kalau hanya sekadar melihat dan mengikut apa yang sekadar dengan pengalamannya, dia mengambil pengalamannya bersama dengan Yesus, mau melihat apa sebenarnya, apa yang sedang terjadi dalam kekristenan ini. Bagaimana keadaan hidup dalam kekristenan itu atau mengikuti Yesus. Hanya sekadar mau mengalami, hanya sekadar mau melihat. Ada begitu ramai orang hanya melihat mujizat. Ketika dia mau mencari mujizat, ketika tidak ada mujizat, maka dia tidak akan mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Tapi ketika dia melihat mujizat, baru dia mengikuti Yesus. Dan baru dia berkata, oh Yesus itu benar-benar itu Tuhan. Bagaimana pengalaman kita sebagai jemaat Tuhan? Apakah selama ini kita mengikuti Yesus hanya sekadar mau melihat, mau mengalami apa yang terjadi di dalam kekristenan kita, dalam perjalanan kehidupan kita bersama Yesus? Atau pada suatu waktu kita tidak melihat apa-apa yang terjadi, tidak ada mujizat, tidak ada jawaban doa, seolah-olah tidak ada jawaban doa dalam hidup, dalam doa kita yang kita naikkan. Apakah iman kita tetap konsisten mengikuti Yesus? Sebenarnya inilah penghalang bagaimana mengalami Tuhan. Hanya sekadar mau melihat, hanya sekadar ikut-ikutan saja. Tapi Yesus mau supaya iman kita yang melihat Yesus secara pribadi, iman kita melihat Yesus pada saat kita beribadah kepada Kristus. Itu makanya banyak orang Kristen singkat bahkan terlalu
singkat mengambil keputusan saat tidak ada jawaban doa, maka dia akan tinggalkan Yesus. Sebenarnya Yesus mengajar kita, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita melihat Yesus dengan iman. Kata iman itu adalah percaya pada Yesus sekalipun tidak ada tanda-tanda, tidak ada hal yang akan terjadi, tetapi iman kita tetap kepada Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya di dalam ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kita perhatikan poin yang ketiga, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Ternyata murid-muridnya ini hanya mengandalkan pengalaman. Oh, sudah bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun. Ada pengalaman melihat bagaimana pekerjaan Kristus, bagaimana keajaiban, kemuliaan yang Yesus nyatakan. Itu hanya sekadar pengalaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada begitu ramai yang hanya mengandalkan pengalaman. Ada begitu banyak orang percaya, bahkan mengikut Yesus hanya sekadar pengalaman saja. Ada banyak orang yang menceritakan tentang pengalaman dia sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus. Sebenarnya apa yang Yesus mau adalah supaya kita benar-benar memiliki kehidupan Kristus. Bukan sekadar pengalaman. Kata pengalaman itu hanya menyaksikan bagaimana pengalaman kita bersama dengan Yesus. Tapi Yesus mau supaya kita benar-benar mengalaminya. Sehingga kita tahu bahwa Yesus itu siapa dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya, kedua muridnya, Thomas dan Filipus di sini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus menjelaskan kepada Thomas dan Filipus bahwa siapa itu Allah Bapa. Dan kamu sudah melihat dia, kata Yesus. Yang sebenarnya Yesus menjelaskan kepada kedua muridnya ini, Thomas dan Filipus, bahwa Yesus itu adalah Bapa sebenarnya. Yang selama ini bersama dengan mereka sedang membapakan Thomas dan Filipus. Yesus begitu mengerti, tahu benar di dalam hati kedua anak Tuhan ini, yaitu ada kekhawatiran, ada kegelisahan. Bahkan selama ini hanya mereka mengikuti Yesus, melihat keadaan, melihat situasi, melihat siapa Yesus, melihat apa yang akan terjadi. Dan yang ketiga adalah hanya mereka mau mengalami. Pengalaman hanya tinggal sesuatu pengalaman saja. Tapi pada saat Yesus memberitahu dia akan naik ke surga, mereka kedapatan masih iman mereka terombang-ambing. Mereka belum tahu siapa Yesus yang bersama-sama dengan mereka, bahwa dia adalah Bapa yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami hati Bapa, dengan kata lain kita mengalami Kristus dalam hidup kita,
Itulah pengalaman yang tidak pernah dinilai oleh orang. Bukan tidak dapat dinilai dengan mata kasar. Tetapi itulah pengalaman pribadi kita bersama dengan Kristus. Ketika kita mengalami Kristus bahwa Dia adalah Allah Bapa yang sedang membapai kehidupan kita. Bukan sekadar pengalaman melakukan mujizat, bukan pengalaman mengalami kuasa dalam doa. Tetapi kita benar-benar di dalam hati kita pengalaman secara pribadi, jauh di dalam hidup kita. Kita merasakan ada tuntunan Bapa di dalam kehidupan kita. Ada tuntunan Bapa surgawi di dalam kehidupan kita di dalam nama Yesus Kristus. Halangan untuk mengalami Tuhan. Jangan sekadar hanya pengalaman di luar saja. Atau hanya sekadar melihat. Selepas itu kita ragu-ragu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus berkata di dalam ayat yang ke-12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Bayangkan, Tuhan sudah memberikan pesan ketika mereka sudah mengalami Kristus, bahkan memiliki Kristus dalam kehidupan mereka. Sebenarnya pengalaman secara rohani, mereka pun boleh melakukan bagian pelayanan seperti yang Yesus telah lakukan. Yesus memberitahu dengan jelas kepada para pengikutnya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Halangan apakah dalam kehidupan kita untuk tidak mengalami Tuhan? Apakah ketidakpercayaan kita? Masih ragu-ragu tentang Yesus? Ataukah selama ini kita hanya ikut-ikutan saja? Kita hanya mau mencari pengalaman di dalam gereja ini, di dalam gereja itu, dan di dalam pertemuan ini, dalam pertemuan itu. Kalau hanya sekadar mau mencari pengalaman, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi biarlah kita mengalami dari dalam kita, roh kita. Percaya. Dasar iman kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Apapun situasi, firman Tuhan adalah dasar iman kita. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah dipalsukan firman Tuhan. Yang palsu itu adalah hati orang mengikuti Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah penghalang dalam hidup kita untuk mengalami Kristus dalam kehidupan kita? Kenapa banyak orang pulang dari ibadah masih dalam keadaan kekeringan, kosong? Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Karena hanya melihat situasi dan keadaan apa yang sedang terjadi, bahkan hanya mau mengalami apa yang akan terjadi dalam kekristenan ini, tapi tidak benar-benar mengenal Yesus jauh di dalam hati kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya pengalaman secara pribadi di dalam kehidupan kita, saat kita merenungkan firman Tuhan, saat kita berdoa, saat kita beribadah secara pribadi maupun beribadah secara kelompok sel, bahkan di dalam gedung gereja, biarlah hati kita berkata kepada Tuhan, mau mengalami apa yang dijanjikan Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya perjalanan iman kita benar-benar mengalami Kristus. Dan undanglah Kristus sepenuhnya. Dan izinkanlah firman Tuhan menguasai hati kita. Karena firman Tuhanlah bagian kehidupan kita yang sangat penting. Mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan berbicara kepada kami melalui firman. Kiranya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu sekali lagi dibawa, diteguhkan iman kami bersama-sama
untuk kami tetap bersemangat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, karena mengalami Engkau Tuhan secara pribadi, bukan hanya secara luaran kami berkata, tapi kami benar-benar mengalami Engkau di dalam hidup kami, dalam hati kami, mengalami perubahan, mengalami pertemuan yang jelas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Reverend Jumi untuk khotbah yang disampaikan tadi. Saya percaya kita semua diberkati melalui khotbah yang telah kita dengar sebentar tadi. Sekarang, mari kita masuk ke dalam doa pemberian kasih yang akan dipimpin oleh Sis Judith. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih di atas berkat-Mu, perlindungan-Mu, dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mahu mendoakan bagi uang persembahan yang kami akan persembahkan kepadamu. Kami mau memberi yang terbaik, memberi dengan penuh sukacita, dan biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami juga mahu mendoakan bagi pribadi yang telah dipercaya untuk mengelolakan uang ini, agar Tuhanlah yang memberi dia hikmat, agar uang ini dapat diurus dengan baik untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mendoakan bagi seluruh jemaat SIB Ipoh, khususnya dimulai dengan anak-anak sekolah minggu. Walaupun saat ini mereka tidak dapat datang ke gereja, saya berdoa agar Tuhan memberi hikmat kepada kedua orang tua, supaya kami dapat mendidik mereka tentang firman-Mu. Begitu juga dengan pelajar-pelajar KSKB, Poli, Fatima, IPG, UPSI, apapun situasi mereka di saat ini, di saat kegantungan pembelajaran oleh pandemik ini, kami percaya Tuhan pasti merencanakan yang terbaik buat mereka. Bagi para pekerja juga, baik kerajaan maupun swasta, mungkin ada di antara telah kehilangan sumber pendapatan kesan oleh COVID ini. Tuhan, saya berdoa agar Tuhan memberi kekuatan, Tuhan pasti memberi kecukupan kebutuhan mereka. Kami percaya berkat Tuhan sentiasa mengalir dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Malah Tuhan adalah gembala kami dan takkan kekurangan apapun. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saya naikkan doa ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seterusnya kita masuk ke dalam ruang pengumuman. Yang pertama, doa setiap malam bersama keluarga. Fokus doa kita adalah jemaat terus kuat dan tabah dalam iman percaya kepada Tuhan. Keadaan penyakit COVID-19 yang sedang menular dengan cepat di dunia, khususnya di Malaysia. Mohon perlindungan Tuhan bagi orang-orang percaya. Ketiga, perlindungan untuk tugas barisan hadapan. Keempat, doa bagi keluarga dan anak-anak yang berjauhan agar diberi perlindungan dan penghiburan. Ini adalah fokus doa kita setiap malam. Yang kedua, setiap malam hari Kamis akan ada renungan sebagai ganti persekutuan doa. Oleh itu, jemaat CB dialu-alukan untuk mendengar renungan firman Tuhan pada jam 8 malam pada setiap hari Kamis. Seterusnya, uang persembahan atau persepuluhan boleh diberi melalui online. Sila berhubung dengan bendahari gereja kita, Sis Crispeni. Dan yang terakhir, ibadah online SIBBI diadakan pada minggu hadapan juga, pada hari Ahad jam 10 pagi. Jangan lupa untuk beribadah bersama-sama. Dengan berakhirnya pengumuman sebentar tadi, maka sampai di sini sahajalah ibadah raya kita pada hari ini. Dengan ini saya akan memimpin kita di dalam doa penutupan. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awal ibadah hingga pada saat ini Tuhan. Kami sangat diberkati karena pada hari ini Engkau telah membawa kami sekali lagi dalam ibadah raya ini. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah mendapat berkat dan kekuatan yang baru daripada puji-pujian dan juga firman yang telah disampaikan sebentar tadi. Tuhan, Kau terus memberkati jemaat-Mu yang berada dimanapun pada saat ini. Biarlah mereka akan terus diberkati, biar mereka akan terus merasakan hadirat-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarlah
kami juga akan terus bersuka cita dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Kami menyerahkan semuanya, doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya jemaat Tuhan. Sampai di sini saja ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama katakan, CB. Tuhan memberkati.